Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Alhamdulillah tadi bisa tidur, lumayan nyenyak ya. Lumayan nyenyak walaupun 1 jam ya, 1 jam 1 jam setengah kayaknya. Benar sekali kalau Anda mengantuk. Jangan paksakan mengemudi dan sebaiknya tidur. Ya, bisa terlihat ya teman-teman, di rest area ini memang sudah malam, waktunya tidur. Banyak teman-teman lain pada istirahat sejenak, parkir kemudian tidur, mengistirahatkan badan supaya tubuhnya atau tubuh kita fit kembali. Karena jangan memaksakan ya teman-teman, jika perjalanan kita masih jauh atau apalagi nanggung gitu ya, kita memaksakan agar cepat sampai ke tujuan, tapi malah sebaliknya membahayakan keselamatan diri kita. Itu kita hindari. Kalau tubuh kita lelah, sebaiknya kita mencari rest area terdekat dan beristirahat. Di depan sudah terlihat kurang lebih 1 km lagi ya pintu tol Palimanan. Alhamdulillah tadi perjalanan atau kondisi jalannya tidak terlalu ramai ya. Tapi ini sepertinya di pintu tol Palimanan di depan sepertinya cukup padat ya. Ada antrian ya. Ya, cukup padat teman-teman antrian di Palimanan. Ya, semoga lancar. Oke. Ya, kita maju, kita bayar tarif tolnya berapa nih dari Cikampek ke Palimanan ini ya. 107.500 tarif tol Cikampek Palimanan. Ya, kita akan keluar sebentar lagi di pintu tol Pejagan ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan keluar nih. Ya, kita salah ambil jalur. Ini ternyata jalur untuk pembayaran saldo tol yang kurang, jadi cukup lama ya. Oke, kalau bisa sih saran saya tadi teman-teman ambilkan ya, kita tadi salah jalur. Ya, kita keluar dari gerbang tol Pejagan. Setelah ini kita akan ketemu pertigaan. Kalau ke arah kiri itu ke arah Pejagan Brebes sampai ke Semarang arah Pantura. Ini kita akan ke kanan ke jalur selatan, Bumi Ayu, Purwokerto, Banjarnegara sampai Jogja ya. Oke, kita akan ke kanan.
jalannya sepi. Oke, ini masih jam 3 ya, jam 3 dini hari, jalannya sepi. BBM udah setengah ya. Kita mau isi di depan, sepertinya ada SPBU. Kita akan isi dulu bahan bakar kita sebelum melanjutkan perjalanan ke depan ya, karena kita tidak tahu medannya seperti apa. Kita isi BBM dulu biar tenang ya. Di depan ada SPBU, kita akan isi BBM kita. A few moments later. Ya, kita selesai isi BBM, kita fullkan ya. Semoga lancar perjalanan kita. Oke, kita belok ke kiri. Oke, ini jam 3:15 dini hari. Kita akan jalan sambil nyari masjid untuk sholat subuh ya, sambil istirahat sejenak lah. Oke, mungkin sudah sampai Bumi Ayu ya. Dari Pejagan menuju Purwokerto kurang lebih menempuh perjalanan 90 km. Ya, kita browsing di Google dan di YouTube ya, jalan sekitar Songgom alternatif rusak parah. Nah, ini kita akan melewati flyover Dermoleng. Nah, setelah flyover ini kita akan ketemu jalan pinggir kali yang infonya rusak parah ya, daerah Songgom ya. Semoga bisa kita lalui dengan lancar ya. Oke teman-teman, inilah flyover Songgom. Jalannya masih cukup relatif sepi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bumi Ayu. Kita sholat subuh dulu di Masjid Agung Baitur Rahim Bumi Ayu sebelum melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Masjidnya cukup bagus, besar ya, Masjid Agung ya. Masjid Agung Baitur Rahman Bumi Ayu ini diresmikan pada tanggal 6 Februari tahun 79 oleh Bupati Brebes waktu itu, Bapak Sartono Gondo Suwandito, yang merupakan Bupati ke-23 Bupati Brebes. Nah, sekarang sudah Bupati yang ke-30. Ya, kita barusan mandi dan sholat subuh di Masjid Baitur Rahim Bumi Ayu. Artinya pada malam itu Allah Ta'ala itu memutuskan setiap persoalan mulai dari diputuskannya. Ya, yuk kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Mumpung masih pagi, masih segar udaranya. Kita tadi sudah sholat dan mandi di Masjid Baitur Rahim Bumi Ayu Brebes. Sekarang kita lanjut jalan-jalannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kondisi jalan pagi hari ini sudah berangsur-angsur ramai ya. Ya, karena lokasi Masjid Baitur Rahim ini berdekatan dengan Pasar Bumi Ayu. Ya, di depan itu sudah Pasar Bumi Ayu ya. Sudah banyak aktivitas masyarakat yang berdatangan berjual beli di sekitar Pasar Bumi Ayu. Ya, lokasi Bumi Ayu ini dikelilingi oleh bukit teh Kaligua ya. Produknya adalah teh Kaligua yang terletak di kaki Gunung Slamet. Di perbukitan itu ada saksi sejarah ya, peninggalan gua Jepang. Mungkin dari ceritanya banyak yang mengarah ke mistis ya. Dulunya itu tempat Romusa ya, pekerja kasar ya, yang tidak diberi upah oleh tentara Jepang, dipekerjakan kasar, yang disebut di era penjajahan Jepang itu Romusa. Nah, di Brebes sendiri terdapat kuliner-kuliner yang cukup terkenal seperti seroto. Seroto itu orang sini bilang seroto, tapi banyakkan orang atau terkenalnya adalah soto. Itu ada di daerah Brebes, kemudian Sokaraja maupun Banyumas dan Purwokerto ya menyebutnya seroto, tapi istilah lainnya adalah soto. Di lokasi ini juga, atau di Kecamatan Bumi Ayu Brebes ini, juga ditemukan fosil manusia purba jenis Homo erectus yang usianya diduga lebih tua ya daripada fosil Homo erectus yang ada di Sangiran. Ya, ini kalau menurut penelusuran dari tim ahli, diduga ini migrasi manusia purba yang dari Bumi Ayu ini ke Sangiran. Oke, kita akan explore lebih lanjut lagi ya jalan-jalan kita nanti. Sambil kita jalan-jalan juga kita cari kuliner-kuliner yang menjadi khas daerah yang akan kita singgahi. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kita nanti.